Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4B yang soleh-soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini kita kembali belajar di kelas 4B, masih PJJ ya anak-anak semuanya. Ibu berharap sebelum belajar kalian sudah sholat duha dan murojaat terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita belajar di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku, bidang studi IPS ya. Di pelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang keberagaman suku di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman bangsa ya. Salah satunya adalah kaya akan suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ya, karena terdiri dari berbagai atau beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, menyebabkan Indonesia kaya akan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, persebaran suku Indonesia diantaranya ada di Pulau Sumatera, terdapat suku Gayo itu di Provinsi Aceh, kemudian ada suku Batak. Di Sumatera Utara ada suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dan lain sebagainya. Untuk di Pulau Jawa itu terdapat suku Betawi yang mendiami Provinsi DKI Jakarta, ada suku Sunda yang ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian ada suku Jawa di Jawa Tengah dan lain-lain. Untuk Pulau Kalimantan terdapat suku Ampanang, kemudian Bahu dan lain-lain. Dan tentunya masih banyak lagi suku-suku di setiap kepulauan di Indonesia yang bisa dilihat di buku tema 7 sub 1 halaman 25 dan 26 ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman bahasa di Indonesia, bahasa daerah ya, di mana bahasa daerah Indonesia juga banyak sekali karena suku bangsa di setiap pulau juga bermacam-macam ya. Tentunya dari setiap suku bangsa itu memiliki bahasa daerah yang digunakan untuk alat komunikasi di daerahnya ya. Setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, di mana setiap bahasa tentunya memiliki dialek serta logat ya yang berbeda, sehingga kita bisa membedakan suku satu dengan yang lainnya. Bagaimana contoh keragaman bahasa daerah di pulau-pulau di Indonesia? Contohnya di Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh bahasa daerah yang digunakan adalah Aceh. Kemudian ada di Provinsi Sumatera Utara ya, bahasa yang digunakan selain Batak misalnya itu ada bahasa Melayu. Di Provinsi Lampung bahasa yang digunakan yaitu bahasa daerah Lampung. Selanjutnya ada di Pulau Jawa, itu ada bahasa Jawa, itu biasa digunakan oleh suku-suku Jawa yang mendiami Provinsi Yogyakarta, ada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada Betawi, itu digunakan untuk orang-orang yang mendiami Provinsi DKI Jakarta, ada Baduy di Provinsi Banten dan lain-lain. Selanjutnya di Pulau Kalimantan, bahasa daerah yang digunakan ada Bahau, Banjar, dan Kayan. Tentunya masih banyak lagi contoh bahasa daerah yang digunakan oleh setiap suku di kepulauan masing-masing ya. Itu bisa dilihat di buku tema 7 sub 1 halaman 32 dan 33 ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia, di mana keragaman agama di Indonesia kita sudah belajar di tema 6 kemarin, bahwa di Indonesia memiliki 6 agama yang diyakini di negara kita ya. Ada Islam dengan kitab suci Al-Quran, Kristen dan Katolik kitab sucinya Injil. Kristen dan Katolik itu perbedaannya di salib ya, salib yang biasanya digunakan di kalung mereka. Itu kalau Katolik
Yesusnya, Tuhan Yesus yang mereka percayai sebagai Nabi Isa itu masih ada, masih terpampang di palang salib. Itu untuk yang Katolik, sedangkan untuk yang Kristen itu sudah di palang salibnya sudah tidak ada Tuhan Yesus yang mereka yakini sebagai Nabi Isa, ya. Selanjutnya ada Buddha, ya. Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Selanjutnya ada Hindu, kitab sucinya Weda. Konghucu, kitab sucinya Sisu, ya. Nah, itulah tadi kekayaan Indonesia, baik suku, agama maupun bahasa di setiap kepulauan yang ada di Indonesia. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga dan saling menghormati semua perbedaan yang dimiliki setiap daerah masing-masing. Untuk apa? Agar Indonesia selalu bersatu dan kita sebagai warga negara Indonesia tidak mudah terpecah belah. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, ya. Itu saja penjelasan dari Ibu di tema 7 sub 1 mapel IPS. Untuk selanjutnya, apabila ada yang belum jelas atas penjelasan Ibu, bisa japri ke WA, ya. Sekian, terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.